Setelah sebelumnya kita bahas seluk-beluk dari Yahudi, terutama keluarga Rothschild, nah sekarang kita akan mengulik juga kenapa Nazi membantai Yahudi secara gila-gilaan. Jadi begini ceritanya. Adolf Hitler, yang pada waktu itu adalah pimpinan Nazi, mempunyai suatu keyakinan bahwa bangsa Arya, pada umumnya orang Jerman dan sebagian timur Eropa, adalah orang-orang pilihan di benua Eropa. Hitler ingin menyatukan seluruh masyarakat Eropa untuk menjadi satu negara, rumpun, ras, dan suku dengan cara menyingkirkan suku, ras, dan budaya selain dari bangsa Arya. Karena Hitler menganggap bangsa Arya adalah bangsa atau ras nomor satu dan yang terbaik, sehingga mereka tidak membutuhkan orang Yahudi yang mereka anggap perusak ras dan budaya. Selain itu, Hitler juga mempunyai pikiran atau paham-paham antisemit, yaitu kebencian terhadap ras Yahudi. Hal itu muncul ketika dia ada di Wina, dan warga kota plus wali kotanya kala itu sekitar tahun 1907-1913 adalah para orang-orang yang anti-Yahudi. Membenci Yahudi adalah hal yang umum dan sangat dianjurkan kala itu. Kebencian-kebencian tersebut semakin sempurna ketika Perang Dunia Pertama tahun 1914-1918 di mana tentara Jerman mengalami kekalahan Kekaisaran Jerman. Hitler beranggapan bahwa kekalahan tersebut bukan karena strategi atau taktik, melainkan ada sebuah pengkhianatan terhadap tentara Jerman, di mana yang melakukan hal tersebut adalah orang Yahudi dan komunis. Di zaman itu memang paham-paham berkembang sangat dinamis seperti Zionis komunis, fasis, dan lain. Ditambah lagi, ketika itu Jerman mengalami krisis pasca perang yang menurut Hitler mengusir dan menghilangkan Yahudi adalah solusi yang sangat tepat. Di tahun 1933, Hitler terpilih menjadi kanselir Jerman dan menjadikan Jerman menjadi diktator totaliter. Ketika itu, dia juga mengeluarkan kebijakan bahwa satu-satunya partai yang boleh berdiri adalah Nazi. Selain itu akan dilarang dan dilenyapkan. Dia juga didukung dengan pers dan media sebagai alat untuk kampanyenya. Mungkin kalau sekarang lebih mirip-mirip era Pak Soeharto yang hanya punya sekitar 3-5 partai saja. Sayangnya, Pak Harto dan Nazi tidak dalam satu era. Wah, kalau dalam satu era bisa-bisa perang ini. Di tahun 1933-1934, akhirnya Hitler mewujudkan cita-citanya, yaitu membantai kaum Yahudi sebanyak mungkin. Karena dicap sebagai pengkhianat bangsa dan penyebab krisis berkepanjangan di Jerman. Kalau dulu istilahnya adalah genocide. Genocide yang dilakukan Hitler dengan cara rapi dan sistematis. Pembantaian yang dilakukan tidak langsung dibunuh di tengah jalan atau ditembak seperti Petrus zamannya Pak Soeharto, tapi dengan memaksa mereka melakukan kerja paksa atau rode kalau diibaratkan di Indonesia. Dan mereka dibiarkan bekerja sampai meninggal karena kelelahan atau kurang makanan. Itu terjadi di kamp-kamp Yahudi yang tersebar di seluruh Jerman. Ada pula yang dikumpulkan dan dibawa ke kereta barang, lalu ketika turun dari kereta, semuanya dijebloskan ke kamar yang sudah diberi gas. Dan faktanya itu bukan hanya orang Yahudi saja, tapi ada kaum atau ras Rom. Ya, ini bentuk diktatornya Hitler yang tidak suka ada bangsa-bangsa superior selain Arya. Dan tercatat total sudah 1 juta orang yang meninggal dengan cara dimasukkan ke ruangan gas beracun. 1 juta orang itu ibarat sama dengan 10 kali lipat kapasitas Stadion GBK Jakarta. Nah, pertanyaannya, jika mereka tahu akan dibunuh secara massal, kenapa tidak kabur atau kompak melawan? Jawabannya, karena mereka hakikatnya tidak mengetahui rencana Hitler. Ternyata strategi tipu-tipu ini sudah dilakukan dari zaman HP belum ada ya. Para warga Yahudi tersebut diberi janji-janji akan dipindahkan untuk diberikan tempat tinggal yang layak. Dan total kaum Yahudi yang sudah dibunuh Hitler adalah sekitar 6 juta orang kala itu. Kalau kita membahas di sebelumnya bahwa keluarga Rothschild sudah berjaya hampir 200 tahun yang lalu, dan kebetulan dia juga berasal dari Jerman, tepatnya Frankfurt, kenapa keluarga Rothschild tidak bertindak? Bukannya seharusnya dia bisa menyatukan orang Yahudi untuk melawan? Dan kabar yang beredar bahwa Perang Dunia Pertama juga atas rekayasa yang dilakukan oleh keluarga Rothschild agar bisnis militernya laku. Nah, ini yang juga masih menjadi misteri. Kala Hitler memimpin, Yahudi seperti tikus yang dikejar kucing, lari ke sana kemari, bahkan seperti pengungsi Rohingya. Kemana-mana berlayar untuk mencari tempat yang bisa dijadikan tempat tinggal. Apa jangan-jangan hanya bangsa Arya lah yang ditakuti oleh kaum Yahudi? Karena kemungkinan Rothschild ketika kecil juga hidup berdampingan dengan bangsa Arya dan mengetahui superior mereka sehingga melawan pun tidak akan mendapatkan kemenangan. Bila teman-teman punya ide dan fakta lain, bisa tulis di kolom komentar ya.